Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ihwasanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yang khususnya juga kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, terlebih lagi ketika pada hari Jumat, yaitu Nabiyuna wa Rasuluna, yang sangat kita harapkan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwasanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau kajian kita pada siang hari ini adalah tentang At-Tibyan fi syarhi ahlaki hamalatil Quran lil Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, yang mana kitab ini disyarah oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Badr hafizahullahu taala. Akhlak Hamalatul Quran ini adalah buku yang sangat luar biasa, yang selayaknya kita sebagai seorang talibul ilmi, sebagai penghafal Al-Quran, kita harus mengetahui adab-adab apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran. Maka salah satu tujuan dari kitab ini kita pelajari, kita jadikan sebagai modul adalah kita agar mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan. Tafadhal nafal dibaca muqaddimah. Ini muqaddimah oleh Syekh Abdul Razak. Jadi antum ketika membacanya qala asy-syarih hafizahumullahu taala. Berbeda ketika nanti masuk ke matan. Matan ini adalah Imam Ajurri, yaitu halaman ke-7. Itu nanti adalah matan. Maka seseorang ta'adduban, sebagai bentuk seseorang beradab ketika membaca sebuah kitab, itu kita memulai, misalnya jika penulis sudah meninggal, sudah Allah wafatkan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi ilmihi wa adkhalahullahu fi fasiha jannatih. Kita mendoakan agar Allah merahmati beliau, Allah memasukkan beliau ke surganya, dan Allah memberikan manfaat kita dari mempelajari kitab tersebut. Namun jika seandainya sang penulis itu masih hidup, maka kita katakan qala al-muallifu hafizahullahu taala wa matta'allahu bisihhatihi wa nafa'allahu bi ilmihi. Semoga Allah menjaganya dan Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, dan kita bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Tafadhal nafal. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'a ilmi. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna kitab akhlaqi hamalatil Qur'an lil Imam Abi Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah al-mutawaffa am sittin wa thalathumiyah. Kitabun mubarakun azimun naf kabirul faidah fi babi adabi hamalati kitabillah tabaraka wa ta'ala wa akhlaqihim ma'dudun fi awailil musannafat fi hadzal bab bil alim. Amlahu rahimahullah fil masjidil haram di Makkah am arba'in wa khamsina wa thalathimiyah ay qabla wafatihi bi sitti sanawat. Masya Allah. Pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Beliau memulai kitab ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita jelaskan bahwasannya jika seseorang ingin sukses, jika seseorang ingin lancar, jika seseorang ingin berjaya, jika seseorang ingin Allah mudahkan, maka hendaklah seseorang ketika memulai sesuatu yaitu dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan kaitannya dengan usaha Syekh Abdul Razak bin Al-Badr hafizahullah taala, beliau di sini berusaha untuk mensyarah kitab tersebut. Maka beliau mengucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan beliau. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Syekh Abdul Razak beliau bersaksi bahwasannya tiada Rabb, tiada sesembahan yang berhak disembah illallah wahdahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, la syarikalahu, tidak ada sekutu atau tidak ada tandingan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Rasul, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau wa ala alihi, dan kepada keluarganya ahlu bait Nabi Muhammad SAW, wa ashabihi, dan begitu juga para sahabat beliau ajmain, seluruh sahabat semuanya. Amma ba'du. Jadi di sini Syekh memulai dengan ucapan syukur, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa, mendoakan kebaikan untuk para ahlu bait, begitu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk di dalam sahabat Nabi, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang semoga ini harapan kita masuk dalam sahabat Nabi. Jika dimaknai sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang dimaksud sahabat. Namun di sini wa ashabihi ajmain, ini semoga kita masuk di dalamnya, karena kita berusaha untuk mengikuti jejak para sahabat yang mana mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu bukan hanya, jika kita maknai sahabat secara umum, sahabat itu bukan hanya orang yang pernah ketemu, tapi namanya sahabat itu adalah suhbah, orang yang membersamai. Dan semoga kita bisa membersamai ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masuk dalam bagian orang yang mendapatkan doa. Kemudian fa inna kitab akhlaqi hamalatil Quran, sesungguhnya kitab akhlak hamalatil Quran, akhlak atau perangai yang harus dimiliki oleh hamalatil Quran, para penghafal Al-Quran. Hamalah adalah artinya pembawa.
Maksudnya di sini bukan seseorang membawa Al-Quran dengan yang kemana-mana Al-Quran dibawa, bukan. Tapi yang dimaksud dengan hamalatil Quran adalah seseorang yang dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Karena namanya penghafal Al-Quran adalah orang yang Al-Quran berjalan dimanapun dia berada. Jadi kalau misalnya antum punya hafalan 3 juz, ya antum kemana saja antum bawa hafalan 3 juz tersebut. Dan kitab Akhlak Hamalatul Quran adalah karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala Allah wafatkan pada tahun 360 Hijriah. Kitabun Mubarak ini adalah kitab yang diberkahi, azimun naf'i, yang manfaatnya itu sangat besar, azimun naf'i, kabirul faidah, faedahnya sangat banyak. Fi babi ada bihamalati kitabillahi ta'ala wa ahlakihim, khususnya dalam bab permasalahan adab hamalat penghafal kitabillah, yaitu penghafal Al-Quran, wa ahlakihim, atau hal-hal yang menjelaskan tentang akhlak yang semestinya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Ma'dudun fi awwali al-musannafat fi hadal kitabil adim. Kitab ini ma'dudun, tergolong atau termasuk fi awailil musannafat, yaitu kitab yang pertama kali ada yang membahas tentang adab atau akhlak para penghafal Al-Quran. Selain kitab Akhlak Hamalatil Quran, kita juga mengenal kitab lain, yaitu karya Imamuna Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini lebih familiar dibanding Akhlak Hamalatil Quran karya Imam Al-Ajurri. Karena hampir di setiap pondok, khususnya pondok-pondok salaf, pondok-pondok salaf itu apa? Pondok-pondok salaf itu salafiyah, pondok-pondok NU tradisional. Itu biasanya ketika mempelajari kitab, ya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran fi awalil musannafat fi hadal bab. Amlahu rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Al-Ajurri amlahu menulis buah karya beliau ini fi Masjidil Haram di Makkah. Imam Ajurri menulis kitab ini yaitu di Masjidil Haram am al-ba'u wa khamsina wa salasumiyah, yaitu pada tahun 354 Hijriah. Artinya Allah wafatkan Imam Ajurri tahun 360 Hijriah, dan beliau menulis kitab ini pada tahun 354. Artinya 6 tahun sebelum Imam Ajurri rahimahullahu ta'ala Allah wafatkan. Maka Masya Allah, ini salah satu bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, khususnya seorang imam besar, seorang ulama. Di detik-detik atau di akhir-akhir wafatnya beliau masih sempat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan, yaitu adab hamalatil Quran. Coba bayangkan, di akhir hayat seseorang Allah beri kesempatan untuk menulis kitab yang sangat mulia, sangat agung. Maka marilah kita bercita-cita, marilah kita berkeinginan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan di samping itu, detik-detik atau menjelang Allah wafatkan kita, Allah matikan kita, kita masih sempat membuat sebuah karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kita tidak tahu kira-kira karya kita atau hasil jerih payah kita yang mana yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemberat kita kelak di akhirat. Begitu juga kita juga tidak tahu buah karya mana kita yang bisa diambil faedah oleh orang banyak. Maka ketika kita beramal, misalnya amalan yang zahir, yang nampak, harus dinampakkan. Seperti contohnya membuat sebuah kitab, ya kita harus benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana yang akhirnya itu menjadi penutup kita. Tentunya kita mengharapkan amalan yang baik dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu karya yang sangat luar biasa itu adalah ya karya ini, Akhlak Hamalatul Quran. Ini Masya Allah luar biasa manfaatnya, luar biasa faedahnya. Begitu juga dengan ulama-ulama yang terdahulu. Dan ketika berbicara tentang ulama, tentang karya yang banyak dan usia yang sedikit, seringkali seseorang itu menyebutkan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai akhir hayatnya beliau belum nikah. Beliau tidak sempat nikah karena sibuk belajar. Bahkan Imam Nawawi ini Allah wafatkan usia sekitar 45 tahun. Namun permasalahannya bukan di usianya 45 tahun. Karya beliau itu setidaknya ada sekitar 50 karya. Yang mana 50 karya ini semuanya menjadi sebuah karya yang masterpiece. Apa itu masterpiece? Semua orang mempelajari kitab tersebut. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, apalagi Syarah Sahih Muslim. Itu luar biasa. Riyadhus Shalihin hampir dipastikan di seluruh masjid di Indonesia, bahkan bisa jadi di rumah-rumah kaum muslimin itu kitab Riyadhus Shalihin ada. Artinya setiap detik seseorang bisa mengambil faedah. Dan di sisi yang lain Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bisa mendapatkan transfer pahala dari orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan kalau seandainya seseorang bersumpah, wallahi, demi Allah, artinya seseorang kalau bersumpah demi Allah ya harus benar-benar kejadian. Kalau enggak dia terjatuh dalam dosa besar. Tapi ada satu sumpah yang oleh para ulama itu enggak dianggap dia berbohong, yaitu apa? Wallahi, dia bersumpah, saya wallahi bahwasannya demi Allah bahwasannya Riyadhus Shalihin itu ada di setiap rumah kaum muslimin. Maka itu tidak termasuk seseorang itu melanggar sumpahnya, atau seseorang tidak harus membatalkan sumpahnya. Kenapa demikian? Karena kitab Riyadhus Shalihin itu hampir dipastikan ada di setiap rumah kaum muslimin. Fadhal. Wa minal ma'lum anna al-Qur'ana kitabu khuluqin wa adabin wa tarbiyatin. Wa lihadza kana 'ala ahli al-Qur'an hamalatihi an yulzimu anfusahum bi adabihi wa an yujahidu anfusahum 'ala at-tahalli biha liyakunu bidzalika min ahli al-Qur'an haqqan wa sidqan wa iltizaman wa ta'adduban. Wa minal ma'lum, dan termasuk sesuatu hal yang sudah menjadi suatu kemestian, sesuatu yang wajar atau sebuah kewajiban seseorang, bahwasanya bahwasanya Al-Quran adalah kitabu khuluqin, yaitu sebuah kitab suci yang mengajarkan tentang akhlak. Al-Quran itu mengajarkan tentang akhlak, bagaimana seseorang beradab kepada orang lain, bagaimana seseorang beradab kepada saudaranya, bagaimana seseorang beradab kepada gurunya, kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran adalah kitab suci, pedoman hidup seseorang. Wa adabin wa tarbiyah, dan Al-Quran ini mengajarkan tentang adab, wa tarbiyah, dan pendidikan. Maka seseorang ketika ingin membuat sebuah kurikulum, sebuah silabus pendidikan, maka dia harus mengambil dari Al-Quran.
bagaimana Al-Quran step by step, tahap, sedikit demi sedikit. Contohnya adalah masalah khamar. Khamar pertama kali tidak langsung diharamkan. Kenapa demikian? Karena ketika itu banyak orang kafir Quraisy, khususnya orang Arab, bangsa Arab zaman dahulu, mereka terbiasa minum khamar. Di jalan-jalan minum khamar. Kemudian Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam khamar itu ada manfaatnya. Tapi manfaatnya itu lebih sedikit dibanding madaratnya. Akhirnya lambat laun para sahabat meninggalkan khamar. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat atau salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Jadi pelan-pelan, tadarrud, step by step. Karena ketika itu didapati ada salah seorang sahabat, dia mengimami imam salat, kemudian ketika mengimami salat dia mabuk, salah baca Al-Quran, dan ketika itu yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Maka saat itu ketika ayat turun, maka mereka kalau seandainya mabuk itu jauh-jauh dari sholat, nggak dekat-dekat waktu sholat. Jadi mungkin mabuk setelah isya, kemudian subuh itu sudah sadar, kan masih memungkinkan. Atau misalnya habis subuh sampai duhur itu kan waktunya panjang. Tapi yang dekat-dekat sahabat tidak mabuk. Itu awal mula seperti itu. Nah ini tadarrud step by step. Karena khamar ketika itu sesuatu hal yang sulit untuk ditinggalkan. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya khamar itu haram secara keseluruhan. Dan sampai kapanpun, sampai hari kiamat, khamar tetap haram. Mau dia manfaatnya banyak, mau dia menguntungkan, mau dia ini, mau dia itu, tetap saja khamr itu haram. Nah inilah tarbiyah yang ada di dalam Al-Quran, step by step, tadarrud. Maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab tarbiyah, kitab pendidikan, maka kita harus menjadikan kitab tersebut menjadi pedoman, menjadi landasan bagaimana Al-Quran itu ketika mengajarkan kepada umat manusia. Dan begitu juga ketika kita misalnya kecanduan sebuah produk yang haram, kita harus yakin bahwasanya itu bisa. Dan setiap produk yang haram itu pasti memiliki candu. Riba ada candunya. Orang kalau sudah main riba sekali ya kecanduan, lumayan. Saya cuman nggadekan ini dapatnya sekian. Kecanduan. Begitu juga dengan utang. Utang itu penyakit. Orang berutang itu boleh. Namun ketika seseorang sudah bermudah-mudahan dalam hutang, itu nanti menjadi kecanduan. Akhirnya terjatuh ke dalam hal yang diharamkan, menipu, merampok, karena sudah menjadi kebiasaan hutang. Maka alangkah indahnya hidup seseorang, ya hiduplah sesuailah dengan gayamu, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kantongmu. Jangan ikut tren, jangan ikut zaman. Antum ikut zaman nggak akan ada selesainya. Beli HP, iPhone misalnya, iPhone antum beli sekarang, sebulan 2 bulan kemudian iPhone baru keluar. Motor juga seperti itu. Maka produk-produk elektronik itu nggak akan ada habisnya. Antum ikuti mode, zaman, pasar, nggak akan ada habisnya. Seperti itu. Walihada kana ala ahli Quran. Maka oleh karena itu hendaknya selayaknya bagi para penghafal Al-Quran al-yulzimu anfusahum. Hendaknya orang tersebut senantiasa melazimkan pada dirinya biadabi, memperhatikan adab-adab Al-Quran. Bagaimana seseorang beradab kepada Al-Quran, bagaimana adab seorang penghafal Al-Quran. Tidak bisa seorang penghafal Al-Quran akhlaknya sama kayak orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak pernah menghafal Al-Quran. Maka ada beberapa adab yang sejatinya ketika kita ditanya, memang haram melakukan itu? Enggak. Tapi bagi seorang penghafal Al-Quran, bagi seorang terpelajar, itu adalah sebuah aib. Jika seandainya seorang ditanya, pakai kaos haram enggak? Enggak ada, pakai kaos itu enggak haram. Boleh seseorang pakai kaos selama dia menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan.
Tapi kalau seandainya seseorang misalnya ngisi kajian dia pakai kaos, itu tidak layak seorang ustadz ngisi kajian pakai kaos. Tapi kalau dikatakan haram, ya tidak. Selama dia menutup aurat, selama dia longgar, selama dia tidak transparan. Jadi ada beberapa adab yang memang tidak layak dimiliki oleh para penghafal Quran, para santri, para penuntut ilmu, para thalibul ilmi. Tidak layak seperti itu. Apalagi seorang penuntut ilmu, seorang santri memiliki adab-adab yang jauh dari norma-norma Islam. Suka sesama jenis, suka kepada lawan jenis, normal. Tapi ketika terjumus kepada sesuatu hal yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Antum lihat akhwat, cantik, seneng, biasa, normal antum. Tapi ketika step setelah itu yang dilarang gitu loh. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah melihat seorang wanita. Kemudian Ali bin Abi Thalib terkesima. Ya normal namanya laki-laki lihat perempuan cantik ya, cantik. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Ali, la tattabi nadraka nadrah. Wahai Ali, jangan ikuti pandanganmu satu dengan pandangan yang lain. Antum lihat akhwat cantik, saya nggak menutup aurat, udah nundukkan. Itu halal bagi antum kan, antum nggak sengaja. Tapi setelah itu, cantik ya, lihat, luar biasa, lumayan gitu. Nah itu yang haram seperti itu. Tapi kalau antum tidak sengaja lihat akhwat atau bisa tersenggap auratnya dan sebagainya, tidak masalah. Kalau antum nggak sengaja, kecuali antum bisa sengaja, biasanya akhwat itu fulanah jam sekian ini nongkrong di sini, antum nungguin, nah itu disengaja. Wa ayyujahidu anfusahum ala tahalli bihi, dan hendaklah seseorang itu berusaha untuk antahalli, untuk memiliki sifat, untuk berhias dengan sifat-sifat yang layak bagi seorang penghafal Al-Quran. Liyakuna bidzalika min ahli Al-Qur'ani haqqan wa sidqan, agar dia benar-benar menjadi seorang penghafal Al-Quran haqqan, yang sebenar-benarnya, wa sidqan, dan secara jujur. Bukan hanya seseorang ngaku saya penghafal Al-Quran, saya hafal 30 juz, tapi mohon maaf, misal tindak lakunya, perilakunya itu jauh dari seorang yang katanya hafal 30 juz. Tapi kalau seandainya seseorang misalnya hafal 30 juz, berarti tidak boleh terjatuh ke dalam kesalahan? Ya enggak. Manusia itu tempat salah dan lupa. Normal manusia salah itu pasti. Sehebat apapun orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang membedakan adalah seorang terpelajar, seorang thalibul ilmi dengan orang yang tidak pernah belajar agama adalah ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, dia langsung menyesalinya, dia bertaubat, dia tidak mengulanginya. Maka tadi Ali bin Abi Thalib diwasiatkan, diingatkan Rasulullah SAW, la tattabi nadrata nadrah. Dengan kata lain, kalau seandainya engkau terjatuh ke dalam kesalahan, dalam dosa besar sekalipun, maka jangan engkau ikuti kesalahan tersebut atau engkau ulangi kesalahan tersebut. Kalau seandainya terjatuh, segera bertaubat. Terjatuh lagi, segera bertaubat. Terjatuh lagi, segera bertaubat, selama dia tidak meremehkan dosa tersebut. Orang jatuh dalam kesalahan, dosa, istighfar, insyaallah Allah ampuni. Tapi jangan sampai meremehkan, tidak apa-apa. Jatuh dalam kesalahan, nanti tinggal istighfar, taubat, Allah ampuni. Tidak, itu bahaya. Itu menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tafadhal. Waqad su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat alasta taqra'ul Qur'an fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Qur'an. Akhrajahu Muslim fi sahihihi raqam 46 wa 700. Masyaallah. Wa hadha babun syarifun minal ilmi yanbaghi an tatawafara al-himam 'ala al-'inayati bihi, li'anna an-nasa idza kana haqquhum min al-Qur'an wa zabada al-qira'ah lam yadhhar 'alaihim al-Qur'an la fi khuluqin wa la 'amal, bainama idza ukhidha al-Qur'an mahfudhat ta'allum wa tadabbur wa tafaqquh
mujahadati lin-nafsi 'ala al-'amali bihi wa huwa 'alaihim dzalik wa dhaharat 'alaihim hidayatul Qur'an. Masyaallah. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Tentu seseorang ketika mencari figur, mencari role model, dia mencari role model yang terbaik, figur terbaik, dan figur terbaik adalah Rasulullah SAW. Kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dari berbagai macam lini kehidupannya. Rasulullah seorang suami, Rasulullah SAW seorang pemimpin, Rasulullah SAW seorang komandan perang, Rasulullah SAW seorang pengajar, Rasulullah SAW sebagai seorang sahabat, Rasulullah SAW sebagai seorang kawan, dan Rasulullah SAW sebagai seorang tetangga. Dalam segala lini kehidupan Rasulullah SAW bisa kita contoh bagaimana Rasulullah SAW berakhlak kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada temannya, kepada musuhnya sekalipun. Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Dan ketika itu dijawab, kana khuluquhul Quran, karena sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya, kalau seandainya engkau membaca Al-Quran, nah itu akhlak Rasulullah seperti itu. Rasulullah SAW bermuamalah kepada orang lain seperti itu. Maka ketika kita mencari public figure, kalau mau tidak usah jauh-jauh, Rasulullah SAW cari. Misalnya antum mau apa? Bagaimana akhlak misalnya seorang karyawan atau seorang atasan, seorang bos kepada anak buahnya, kepada majikannya, atau seorang karyawan kepada atasannya, atasan kepada anak buahnya. Itu ada di kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana dulu Rasulullah SAW pernah berdagang kerjasama dengan Ibunda Khadijah sebelum beliau berdua menikah. Rasulullah SAW itu secara status karyawannya Khadijah, karena yang memiliki barang ketika itu adalah Ibunda Khadijah. Rasulullah SAW satu seperti karyawan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ketika bermuamalah dengan Khadijah? Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah kepada bawahannya. Banyak kita dapati. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah sebagai seorang pemimpin, seorang suami. Laki-laki, antum semuanya nanti akan menjadi seorang suami, insya Allah. Antum di luar sana bisa antum posisi antum sebagai direktur, manajer, bos. Tapi posisikan ketika antum di rumah, ya antum sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah bagi anak-anak, sebagai seorang suami bagi seorang wanita. Tidak bisa antum di rumah mentang-mentang antum di luar sana antum menjadi direktur, antum manajer, antum di luar sana semena-mena ngomong sama istri, ambilkan minum, siapkan makanan sekarang, ini sini. Nah, antum di luar sana bisa antum sebagai seorang atasan, seorang bos. Di rumah antum harus bersikap sebagai seorang suami yang ramah terhadap istrinya, yang siap mendengarkan curhatan istri, walaupun curhatannya itu saja. Hadir ketika seorang anak membutuhkan seorang ayah. Nah, seperti itu. Antum ketika di pekerjaan, antum sebagai seorang bos, ada masalah, antum bisa lempar ke bawahan. Tolong selesaikan. Antum di rumah, yang menyelesaikan siapa? Ya antum sebagai kepala rumah tangga. Nah, seperti ini. Wa hadza babun syarif. Terlebih lagi, maka adab, akhlak ini adalah sebuah bab pembahasan yang syarif, yang mulia, minal ilmi. Yang bagi anta tawaffar himam, hendaklah seorang, khususnya adalah seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi, hendaklah dia bersemangat alal inayah bihi, untuk memperhatikan adab-adabnya. Tidak boleh seseorang itu semena-mena dalam beradab, bertindak sesuka hatinya. Li'annan nas idza kana hadduhum minal Qur'an. Apabila seseorang itu pernah bersinggungan atau bersinggungan dengan Al-Qur'an, atau seseorang pernah menghafal Al-Qur'an mujarradul qiraah, akan tetapi dia hanya sekedar membaca Al-Qur'an,
membaca saja. Lam yadhal alaihim Quran, maka tidak akan nampak pada orang tersebut itu asar atau pengaruh dari Al-Quran. Orang cuma baca, apalagi nggak paham, cuma sekedar baca. Ya memang seseorang ketika membaca dapat pahala. Tapi kalau seandainya seseorang hanya sekedar membaca, dia tidak memahaminya, dia tidak mentadaburinya, la fi khuluqin wala amal, maka tidak akan nampak akhlaknya. Ya akhlaknya jelek, amal. Maka jangan sampai antum misalnya fulan hafal sekian juz, bukan hanya sekadar selempang saja dituliskan alhamdulillah hafal 30 juz, tapi seseorang minimal bisa membuktikan bahwasannya dia pernah menghafal Al-Quran. Akhlaknya nampak dari tindak tanduknya, sopan santunnya kepada orang tuanya semakin lembut ketika berbicara, kepada temannya semakin ramah, kepada lawannya, musuhnya, atau orang yang berseberangan dengan dia semakin bijaksana, enggak tendang sana, lempar sana, pukul sana, enggak, harus lebih bijaksana. Bainama idza uhidal Qur'an ma'khadat ta'allumi wat tadabbur. Berbeda ketika seseorang itu mengambil Al-Qur'an, dia mempelajari Al-Qur'an, ma'khadat ta'allum, dia benar-benar mempelajarinya, wat tadabbur, dan dia mentadaburinya, merenunginya, wat tafaqquh, dan dia mempelajarinya, memperdalaminya, wal mujahadah lin nafsi alal amal, dan dia berusaha untuk mujahadah. Apa itu mujahadah? Berusaha untuk merealisasikan akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut pada amalnya. Dohara alaihim dalik, maka akan nampak akhlak-akhlak Al-Quran. Wa doharat alaihim hidayatul Quran, dan orang tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lilladzi hiya aqwam, adalah sebuah dustur, sebuah undang-undang, sebuah aturan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang ingin menjadi sebuah bangsa yang sukses. Al-Quran, undang-undang dimanapun itu tidak akan menjadi sebuah dustur, sebuah metode untuk menuju kesuksesan kecuali Al-Quran. Kalau antum ingin sukses, bermuamalah dengan Al-Quran. Kalau antum ingin bahagia, pelajarilah Al-Quran. Jika antum ingin berjaya, amalkan Al-Quran. Fahadihil hidayat al-mubarakah innama tadharu alal abdi idza uniya bit ta'addubi bi adabil Quran. Maka adab-adab hidayah, petunjuk dari Al-Quran ini akan didapati seseorang alal abdi idza uniya, apabila dia memperhatikan ta'addub bi adabil Quran, dia beradab dengan adab-adab Al-Quran, wa tahalluk bil akhlaqil azimah, dan dia berusaha untuk menghiasi akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Al-Quran. Walihada kutiba Imamul Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, dan ini adalah salah satu tujuan kenapa Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala menulis kitab yang mulia ini, Al-Mubarak alladhi yanbaghi ala hamalatil Quran ala wajhil khusus. Dikhususkan terlebih lagi bagi seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi, seorang penghafal Al-Quran, ayyaqra'uhu qira'atan daqiqah. Hendaklah dia dia membaca qira'ah dengan bacaan daqiqah, yang teliti, yang detail, step by step, inci demi inci, diperhatikan. Hatta yufidu mimma hawahu min khairin azim, agar dia bisa mendapatkan faedah mimma hawahu, yang terkandung di dalam kitab tersebut, min khairin azim, dari kebaikan yang sangat banyak, wa naf'in kabir, dan manfaat yang luar biasa, wa fawaid jalilah, dan faedah-faedah yang mulia. Wa kadzalika man lam yakun min hamalatil Qur'ani wa hafidhahi wa hafidhatihi idza qara'a hadzal kitab afada katsiran hatta yasukal masakal qawim. Begitu juga bagi seseorang yang mungkin dia bukan seorang penghafal Al-Quran, atau seorang yang belum bisa bahasa Arab, atau seseorang yang hafalan Al-Qurannya baru terikul saja gitu. Minimal seorang muslim dia tetap
wajib seharusnya dia mempelajari adab, bagaimana seorang beradab kepada Al-Quran, sehingga dia hatta yasluka maslakal qawim, agar dia bisa mendapatkan menempuh jalan yang mulia, jalan yang benar, jalan yang kokoh, jalan yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala rubbama kana hadzal kitabu tariqan lahu limazidi inayati bi kitabillah. Dan bisa jadi atau semoga kitab ini tariqan menjadi salah satu jalan limazidi inayati bi kitabillah, salah satu jalan agar seseorang itu bisa lebih peduli memperhatikan terhadap Al-Qur'an ala jadatin sawiyah, dengan keseriusan yang totalitas, wa nahjin qawim, dengan jalan yang dibenarkan. Wa yanbaghi isya'atu hadhil al-adab wa nasuha fil maqari' wa duwaril Qur'an wa madarisit tahfidz li ya'umma naf'aha. Dan sudah selayaknya bagi seseorang isya'ah untuk menyebarkan, untuk menyampaikan, untuk mengajarkan adab-adab seseorang terhadap Al-Quran fil maqari, di tempat-tempat halaqah, wa duarul Quran, tempat-tempat daurah Al-Quran, misalnya daurah sebulan hafal 30 juz, daurah apa, atau daurah lain sebagainya. Maka kalau ada misalnya daurah hafal 30 juz, ya bukan cuma trik bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz. Yang penting itu adalah menjaga Al-Quran, kebersamaan kita dengan Al-Quran. Kalau antum ngafal Al-Quran 30 juz 1 bulan itu mudah insyaallah, biidznillah. Apalagi antum sudah punya sudah punya bekal, antum sebelumnya sudah pernah hafal sekian juz, apalagi setengah tahun, mudah insyaallah. Tapi yang kita harapkan bukan hanya itu, adabnya seseorang terhadap Al-Quran. Maka dulu RTQ Al-Fatah, dulu programnya, dulu sebelum saya diamanahi untuk menjadi mudir, itu programnya adalah 6 bulan hafal 30 juz. Saya tidak setuju. Ketika saya diamanahi, saya rombak hampir semuanya, saya rombak total. Kalau hafal 30 juz setengah tahun itu bukan hal yang mustahil, mudah insyaallah. Tapi permasalahannya bagaimana seseorang itu dia bisa menteladani Al-Quran, bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Jangan sampai seorang penghafal Al-Quran tapi dia tidak ngerti tafsirnya, bagaimana akhlak, bagaimana hukum-hukum yang terkandung di dalam apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Karena yang penting Al-Quran itu bukan hanya sekedar qiraah. Kalau orang misalnya hafal 30 juz, itu hanya sekedar qiraah, ketika ditanya gimana, atau ketika menafsirkan ngaco ternyata, bahaya. Maka saya menginginkan yaitu ada penanaman diniyah, penanaman dasar-dasar Islam, agar seseorang itu tahu adabnya, maknanya, tafsirnya. Sehingga ketika antum lulus dari RTQ Al-Fatah, bukan hanya antum pernah hafal 30 juz. Dari mana hafal RTQ Al-Fatah? Ngafalnya di mana RTQ Al-Fatah? Tapi tidak tahu hukum-hukum sholat, tafsir dan lain sebagainya. Minimal dasar-dasar seorang tahu. Antum ketika menghafal Al-Quran, misalnya hafal antum 30 juz, itu ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, hafalan antum dobit. Nah kalau misalnya hafalan antum nggak dobit, nah udah kacau. Tapi kalau seandainya, dan saya memahami, dobit 30 juz itu adalah sesuatu hal yang sulit, tapi bukan mustahil ya, sulit. Nah karena sulit, setidaknya kalau misalnya hafalan antum nggak dobit, antum tahu adab, antum tahu dasar-dasar ilmu agama, itu insya Allah masih mending. Maka sesuatu mala yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Dalam sebuah kaidah, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan keseluruhannya, maka tidak ditinggalkan sebagian besarnya. Minimal dapat apalah. Kalau misalnya antum nggak dobit, minimal antum tahu adab terhadap Al-Quran, antum tahu misalnya fikih, antum tahu hadis, antum tahu ya dasar-dasar. Maka rumah tahfidz itu bukan hanya sekedar pernah hafal Al-Quran, enggak. Saya tidak menginginkan seperti itu. Maka saya wajibkan antum ada dirosah,
ada kajian di Masjid Surageng Al-Fatah, antum wajib hadir, antum wajib mencatat. Dan insya Allah catatan antum itu nanti akan dikumpulkan, akan dicek. Begitu juga apa yang kita pelajari pada siang hari ini, insya Allah nanti ada ujiannya. Sehingga antum bukan hanya sekedar antum mendengar, mencatat, nah, insya Allah ada nanti, ada ujiannya. Entah kapan. Namanya ujian itu dadakan. Kalau saya beritahukan sekarang ya bukan ujian namanya. Kan ujian itu seringkali dadakan. Nggak ada orang ujian itu, nggak ada. Oh, saya belum siap untuk diuji. Nah, itu namanya bukan ujian. Antum diuji oleh Allah, kan Allah nggak ngasih tahu. Tiba-tiba antum diuji masalah, habis dapat masalah lagi. Ya, itu ujian. Nah, ujian seperti itu, konsep ujian. Kalau misalnya ujian itu beritahu tanggal sekian nanti ada ujian, itu namanya ulangan. Maka namanya ulangan ya tinggal mengulangi. Apa susahnya kan mengulangi kan? Atau udah tahu tanggal sekian nanti ada ulangan, ya tinggal mengulangi aja, murojaah. Maknanya seperti itu. Bedanya ujian dengan ulangan. Seperti itu. Wa as'alullah al-karim ayyanfa'ana bima hawahu hadzal kitab. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Karim yang Maha Penyayang, ayyanfa'ana bima hawa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang terkandung di dalam kitab ini, min taujihat azimah, dari petunjuk-petunjuk, dari saran-saran, wa adabin rafi'ah, dan adab-adab yang mulia, wa akhlaq al-aliyah, dan akhlak yang tinggi, wa ayyaja'ala ma nata'allamu hujjatan lana la alaina. Nah, ini yang paling penting. Dan semoga apa yang kita pelajari adalah ma nata'allamu hujjatan lana, sebagai hujjah, sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, la hujjatan alaina, bukan sebagai bumerang bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan seluruh apa yang pernah kita pelajari, seluruh apa yang pernah kita ketahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa qad yassarallahu ta'liqa alaihi bi ta'liqatin yasirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepadaku, yaitu Syekh Abdul Razak, at-ta'liq, sebuah ta'liq, catatan kaki, koreksi, alaihi bima ta'liqat yasirah, dengan sebuah catatan, sebuah tambahan, sebuah komentar yang yasirah, yang kecil, yang sedikit. Arjullah ayyakuna fiha ma'unatan ala husnil istifadati minhu. Aku berharap agar catatan yang saya bubuhkan, apa yang saya sampaikan ini, ma'unah, sebagai penolong ala husnul istifadah, agar seseorang yang membacanya bisa banyak mengambil istifadah, mengambil faedah, wal intifa bihi, dan mengambil manfaat darinya. Wa minnallahu wahdahu nastamnihu at-taufiq wa nastamiddul aun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami meminta taufik agar dimudahkan, baik sebagai seorang pensyarah ataupun yang mempelajari kitab tersebut. Wa as'alullah ayyajziya khairal jaza, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baik balasan. Wa aufahul al-ihwah al-fudalla alladhi istahadu fi khidmati hadzal kitabi tashihan wa tanqihan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan setinggi-tinggi balasan al-ihwah al-fudalla, yaitu para rekan-rekan yang Allah muliakan, alladzi istahadu fi khidmati hadzal kitab, orang-orang yang dia berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kitab ini, tashihan wa tanqihan, baik dalam tashih, penelitian, maupun pengkoreksian. Karena biasanya ketika seseorang itu ingin tashih, mencari sebuah kitab, biasanya mengumpulkan berbagai macam manuskrip. Ini manuskrip ini dikumpulkan, diteliti, kira-kira tulisan mana yang paling
tepat. Karena orang zaman dulu nulis itu tidak seperti sekarang. Antum nulis itu pakai pulpen, pakai pensil, pakai laptop, lain sebagainya, Microsoft Word itu bisa. Bahkan sekarang antum kalau malas nulis, antum tinggal download di Google Play aplikasi, antum ngomong nanti jadi tulisan. Nanti antum bisa koreksi sendiri. Nah, zaman dulu kadang nulis itu ya di pelepah kurma, di selembar kertas dan lain sebagainya. Dan ketika ingin mengumpulkan sebuah kitab, ya kumpulkan manuskripnya, dikumpulkan satu-satu, diurutinir halaman berapa, sah ini mana. Terkadang misalnya halaman sekian itu ada beberapa versi. Karena bisa jadi apa? Ada muridnya imam ini menyalinnya, ya dicek yang paling tepat mana. Karena zaman dulu tidak tidak semudah pada zaman sekarang. Maka Syekh Abdul Razak mendoakan orang-orang yang khidmah, orang yang berusaha untuk menghadirkan sebuah manuskrip terbaik, sebuah karya terbaik, semoga mereka mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya. Dan begitu juga ini salah satu keistimewaan dari karya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak hafidhahumullah taala, beliau adalah salah satu masyayikh yang beliau mengizinkan seluruh karyanya itu untuk dicetak tanpa diambil royalti. Jadi beliau ketika membuat karya, kemudian beliau mempersilahkan untuk dicetaknya tanpa harus izin kepada penerbitnya. Maka ketika saya mau mencetak kitab ini yang ada di hadapan antum ini, saya mau cetak fotokopi di Indonesia, saya tanya harganya sekian, saya cek kitabnya ke penerbit, ke ya kawan-kawan yang jual kitab, ternyata harganya tidak jauh beda. Ini membuktikan bahwasannya dari sisi penerbit itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Taruh kata tinggal dapat naskahnya kemudian langsung dicetak. Karena terkadang ketika masalah pencetakan kitab, terkadang penulis itu minta royalti, dibayar sekian, sehingga nanti membuat harga cetak kitab itu semakin mahal. Nah, Syekh Abdul Razak ini tidak. Beliau mengizinkan, bahkan kalau mau diterjemahkan ke bahasa yang lain silahkan. Dan banyak di kawan-kawan yang menerjemahkan buah karya Syekh Abdul Razak itu banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Masya Allah. Dan beliau ini juga salah satu masyayikh yang kitab beliau itu misalnya buah karya beliau, salah satu masyayikh yang mana buah karya beliau ini berasal dari muhadarah beliau, kajian. Jadi beliau ngisi kajian, bahas kitab apa, nanti ada tafriqotnya. Jadi tafriqot biasanya murid-murid beliau itu yang mentafriq. Oh, beliau ketika menjelaskan syarah ini ditulis ini, didengarkan mungkin MP3 atau video, kemudian ditulis. Dan Masya Allah banyak tafriqot kajian Syekh Abdul Razak itu di internet, apalagi di website beliau itu ada. Bahkan dari tafriqot itu akhirnya bisa dikumpulkan dan menjadi sebuah kitab. Dan ini diikuti oleh murid beliau, yaitu Ustadzuna Dr. Firanda hafidhahullah taala. Dr. Firanda Andilja hafidhahullah taala, beliau karya tulis beliau itu salah satunya adalah berasal dari kajian beliau. Salah satunya adalah tafsir Tafsir At-Taisir. Beliau itu ketika antum punya kitabnya, misalnya punya bukunya, misalnya juz 30, karena yang mudah didapatkan sekarang juz 30 ya. Misalnya juz 30, antum buka kitabnya, bukunya itu, dengan antum dengarkan kajian beliau, misalnya membahas tentang tafsir surat An-Naba, antara yang beliau sampaikan dengan yang ada di buku tersebut itu sama. Ya tidak sama 100%, karena terkadang ada ya bisa beliau sedang mensyarah kemudian beliau misalnya bercanda atau apa, ya tidak mungkin ditulis di kitab, di bukunya kan tidak mungkin, ya otomatis itu dihapus. Maksud itu mirip, dan saya mempraktekannya. Jadi saya beli buku,
tafsir Ustaz Firanda dengan mendengarkan sautiahnya, MP3-nya sama. Jadi kalau tidak bisa baca bukunya, dengarkan MP3-nya. Masya Allah. Ini akhirnya memudahkan seseorang untuk mempelajari ilmu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya keseluruhannya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini adalah muqaddimah dalam kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Tafadhol kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan? Untuk terjemahnya wallahu taala alam, saya belum tahu apakah ada. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa khatul majlis. Silahkan antum persiapan salat Jumat. Kita tutup dengan doa khatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.